Shalom, selamat pagi cucu-cucuku semuanya. Cucu-cucuku anak sekolah minggu pergi ke Martin Luther. Aduh, kalian sudah bangun ya? Nenek juga nih, nenek menginap di nenek keluarga, jadi nenek harus cepat ke AB supaya nenek siap-siap. Nenek juga mau ikut ibadah di gereja. Aduh, Kak Tenci, ini nenek dengan Kak Tenci. Ini Kak Tenci sudah jemput nenek untuk pergi ibadah pagi ini. Karena terada taksi, jadi nenek sekalian mau lewat di sini. Aduh, tempat bagus sekali. Nenek selamat keluar rumah. Jadi ini apa nih? Venue dayung kan, mantap apa? Nanti lain kali baru kita pergi nonton. Ini adalah hari ibadah, jadi kita tetap pergi ibadah. Aduh, baik, nenek punya cucu-cucu yang dari jemaat Martin Luther maupun dari jemaat-jemaat yang bergabung dari jemaat mana saja. Cucu-cucuku yang bergabung di sekolah minggu online Martin Luther, nenek ucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Juga untuk kakak-kakak pengasuh semuanya, nenek punya cucu-cucu pengasuh, selamat melayani, tetap semangat dengan adik-adik semuanya. Juga aduh, nenek senang sekali lihat pemandangan ini. Cucu-cucu semuanya. Itu ada burung cendrawasih tadi nenek lewat ya. Aduh, cucu-cucuku, kalian yang mau pergi ibadah, mandi yang bersih ya. Jangan lupa membawa Alkitab kalian, juga buku ataupun bolpen supaya bisa mencatat hal-hal yang penting untuk kalian. Jangan lupa juga membawa persembahannya sebagai ungkapan syukur kita untuk menopang pelayanan. Cucu-cucuku semuanya, nenek juga mau ibadah, jadi kalian yang mengikuti ibadah dari rumah meskipun online, kalian tetap semangat ya. Yang sakit Tuhan sembuhkan supaya kalian sempat bergabung bersama teman-teman kalian sekolah minggu di rumah masing-masing. Oke semuanya, sampai jumpa dan selamat mengikuti ibadah minggu pagi ini. Tuhan berkati. Shalom. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Jumpa kembali di ibadah sekolah minggu online Pargikai Martin Luther Kamkiai. Sapu iman tumbuh melalui firman Tuhan. Prajurit Kristus, do it for Jesus. Sebelum kita memulai ibadah pagi ini, mari kita berdoa. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah ini. Tuhan telah mengumpulkan kami untuk beribadah lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Puji Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Umat Israel. Ada gula, ada semut, dua orang bersaudara. Umat Israel berkeliling kota, 7 kali keliling kota Yeriko. Umat Israel berkeliling kota, 7 kali keliling kota Yeriko. Mereka berseru, mereka bersorak, rubuhlah tembok Yeriko. Mereka berseru, mereka bersorak, rubuhlah tembok Yeriko. Umat Israel syalalala berkeliling kota, syalalala. Umat Israel syalalala, tembok Yeriko rubuh, syalala. Ada gula,
ada semut, mut, mut. Ada gula, ada semut. Anak Tuhan tak boleh cemberut, seperti orang sakit perut, perut, perut. Ada gula, ada semut, mut, mut. Ada gula, ada semut. Anak Tuhan tak boleh cemberut, seperti orang sakit perut, perut, perut. Dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Yesus datang menumpang di rumah mereka. Maria duduk di kaki Yesus, Marta sibuk melayani. Marta oh sio Marta. Teman-teman, mari kita mendengarkan cerita firman Tuhan dipimpin oleh Bunda Marta. Shalom, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Berjumpa kembali dalam sekolah minggu Martin Luther KMK dalam ibadah online. Halo, apa kabar? Anak-anak di rumah sehat semua? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa kembali dengan Bunda Marta. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah menjaga kami di sepanjang kehidupan kami. Terbukti kami masih ada hingga saat ini. Semua itu anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kita akan mulai dengan ibadah online kami. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, yang mengikuti ibadah maupun hamba-Mu yang menyampaikan firman di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini boleh mendapat tempat dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus yang juga memberkati Bunda yang akan menyampaikan firman. Engkau pakai hamba sebagai saluran berkat firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami semua sudah siap menyambut berkat firman-Mu di pagi hari ini. Semua anak Tuhan yang percaya, mari kita katakan amin. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, Bunda bawa televisi lagi untuk kita di pagi hari ini. Siapa yang mau dengar cerita firman Tuhan? Kita tekan di televisi dulu. Ting. Selamat datang di sekolah minggu Martin Luther KMK. Lewat ibadah online, firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Baru. Kolose pasal 3 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Perjanjian Baru. Ayo anak-anak di rumah sudah bawa Alkitabnya. Buka di Perjanjian Baru Kolose pasal 3 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25 dengan perikop hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Sudah dapat? Ya, duduk yang manis, kita akan mendengarkan cerita di pagi hari ini. Hubungan antara rumah tangga, anggota-anggota rumah tangga. Yuk. Di rumah siapa yang masih punya bapak, mama, dan kakak, adik lengkap di rumah? Yuk. Pasti semua punya, ada yang tidak punya bapak, ada yang tidak punya mama. Dan kita bersyukur karena punya orang tua. Banyak anak-anak di luar sana yang tidak punya bapak dengan mama dan mereka sendiri tinggal di panti asuhan. Ya kita bersyukur
kita masih punya orang tua. Keluarga Kristen yang bahagia itu Bapak, Mama, dan anak-anak saling mengasihi, menyayangi, saling menolong. Apakah kamu di rumah, Bunda mau tanya, apakah kamu di rumah punya Bapak dengan Mama? Ayo angkat tangan, yang punya Bapak dengan Mama angkat tangan. Apa arti dari keluarga? Siapa yang tahu? Apa arti dari keluarga? Keluarga tuh ada Bapak, Mama, dengan kakak sama adik. Iya. Kalau ada yang bisa jawab, itu saling mengasihi. Keluarga Kristen itu Bapak dengan Bapak ajak Mama dengan anak-anak pergi ke gereja. Kalau tidak hidup dalam Tuhan, itu kita susah untuk pergi ke gereja. Bapak harus ajak Mama dan anak-anak untuk ke gereja. Begitu juga saling mengasihi, menghargai, itu keluarga yang hidup di dalam Tuhan. Ada 4 jenis keluarga Kristen. Yang pertama itu keluarga bahagia. Keluarga bahagia yang pertama yang 4 jenis yang di dalam Tuhan. Yang pertama, selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Bangun tidur, Bapak ajak kita untuk berdoa. Tuh ada sekolah minggu, Mama kasih ingat kita untuk pergi sekolah minggu. Itu keluarga yang hidup di dalam Tuhan, atau keluarga bahagia yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Itu bangun tidur, berdoa, kalau mau makan, berdoa. Itu keluarga yang pertama ya, yang hidup di dalam Tuhan. Keluarga yang kedua, yang hidup di dalam Tuhan, keluarga yang berantakan. Ada keluarga yang berantakan. Keluarga yang kedua tuh berantakan ya, tuh Bapak tidak ada, hanya Mama sendiri dengan anak-anak. Itu tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan setiap hari, sehingga mereka ada Bapak suka pukul Mama, ada tidak menghargai Mama, anak-anak juga tidak mau dengar sama orang tua karena tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Jadi setiap hari marah, Bapak marah Mama, Mama marah Bapak. Itu keluarga yang kedua yang tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Ada keluarga yang ketiga, tuh keluarga yang tidak bahagia. Itu tidak saling menghormati. Mama tidak menghormati Bapak, Bapak tidak menghormati Mama, semua jalan sendiri-sendiri, tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Yang keempat, keluarga yang terpecah. Itu Mama dengan Bapak sudah tidak sama-sama lagi. Bapak tinggal sendiri, Mama tinggal sendiri. Nanti ada yang ini ikut Mama, yang ini ikut Bapak. Itu keluarga yang pecah. Keluarga Kristen yang keempat yang terpecah, tidak hidup sama-sama. Bapak sendiri, Mama sendiri. Jadi anak-anak tuh bingung mau pergi ke Bapak tidak bisa, ke Mama tidak bisa. Ya, itu ada 4 jenis keluarga yang di dalam Tuhan ya. Yang pertama tadi itu keluarga yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Itu mereka hidup di dalam Tuhan. Pagi-pagi bangun berdoa, malam mau tidur berdoa ya. Kolose pasal 3 ayat 18 hingga ayat yang ke-25 mengajarkan arti keluarga Kristen yang sejati berdasarkan kasih Kristus. Ya, di situ ada tulis, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Nanti Bapak bilang, Mama bikinkan saya makanan kan, nanti Mama bikinkan. Tapi Bapak harus menghargai Mama. Jadi waktu Mama masak, Bapak bilang, ini makanan apa nih, saya tidak mau makan. Itu Bapak tidak menghargai Mama. Harus menghargai dalam segala hal. Mengucap syukur, kalau Mama sudah bikin makanan, kita harus terima mengucap itu, kita menghargai Mama. Dengan hal-hal kecil, jangan kita komentar, Mama sudah masak ini, kita bilang, Mama makan masak ini tidak enak. Itu tidak menghargai. Harus Bapak menghargai Mama. Karena itu keluarga Kristen yang hidup di dalam Tuhan, itu kita saling menghargai. Bapak menghargai Mama, Mama juga menghargai Bapak. Jangan Bapak bilang, bikinkan ini, saya kopi dulu. Mama bilang, bikin sendiri toh, Mama juga capek, sudah kerja sampai capek. Itu tidak menghargai.
kita saling membantu. Mama bantu bapak, bapak juga bantu mama. Itu hidup di dalam Tuhan tuh begitu. Kadang mama bilang, saya capek dari pagi kerja jadi malas bantu. Bapak bikin sendiri saja sudah. Bapak harus mengerti karena mama capek. Itu saling membantulah kamu. Yang kedua, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Itu pulang kemarin bapak sudah marah. Mana saya punya makanan? Sudah masak kah belum? Mama belum siap dan bapak langsung tampar. Karena bapak apa? Ada minum. Bapak ada minum sedikit dari pukul mama. Mana itu dari tadi sudah lapar belum masak, mama pukul. Itu apa? Keluarga Kristen kah? Bukan. Itu keluarga yang tidak mengandalkan Tuhan. Karena bapak apa? Sudah minum minuman tuh. Minuman kemarin Bunda sudah cerita tuh siapa punya? Iblis punya kerja untuk merusak keluarga Kristen. Jadi bapak di pulang sudah mabuk, lihat muka saja sudah marah-marah. Baru pulang kemarin bilang, mana makanan yang mama masak? Padahal bapak tidak kasih uang. Bapak langsung tampar mama menangis. Itu baik kah? Tidak. Biasa anak-anak di rumah ada lihat begitu. Kalau begitu bilang sama bapak, tidak boleh begitu. Bapak harus mengasihi, kasih contoh yang baik untuk kita anak-anak. Jadi harus suami-suami kasihilah istrimu. Nanti anak-anak yang tegur bapak tidak boleh begitu. Anak-anak tuh Bunda sudah bilang sebagai malaikat kecil di rumah untuk mengingatkan orang tua untuk jangan berbuat jahat. Nah kalau bapak pulang betul bilang bapak tidak boleh begitu. Nah, kalau saya juga mengajarkan kepada kita anak-anak, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ada anak-anak yang sering Bunda sudah cerita berapa kali kita dengar itu tentang hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Ini main sampai lewat waktu jadi dia bapak marah. Orang tua juga mengasihi anak-anak, saling mengasihi. Jadi kalau bapak tegur juga yang baik. Sudah waktu untuk kamu makan, kenapa tidak makan? Bapak bilang tuh istirahat, sekarang sudah jam untuk istirahat. Kita harus dengar kalau mau umur panjang di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi karena kami terlalu melawan, bapak marah, tidak mau dengar, tidak makan sampai kita sakit. Nanti siapa lagi yang susah? Pasti mama dengan bapak. Tetapi bapak jangan sampai pukul sampai anak itu kaki patah, tangan patah. Kalau kita marah sama anak harus kasih tahu kenapa engkau punya kesalahan ini, kenapa? Oh karena engkau main sampai lupa makan, harus kasih tahu. Jangan kita marah saja baru tidak kasih tahu anak itu punya kesalahan. Pasti harus selesai bapak marah, bapak langsung minta maaf. Bapak minta maaf tadi bapak pukul tuh karena engkau main sampai lewat dari jam. Harus ada waktu makan, engkau makan dulu, waktu tidur dulu. Harus bapak kasih tahu kami punya kesalahan itu apa. Karena ada firman Tuhan lagi di Kolose pasal 3 ayat 18 itu, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya. Bapak marah sampai pukul sampai tangan apa semua patah, terus tidak minta maaf. Bapak kasih tinggal saja begitu. Ada di rumah yang begitu. Bapak pukul terus sampai selesai, bapak tidak kasih tahu kita punya kesalahan. Bapak bilang, itu kok tidak istirahat, main HP dari malam sampai pagi, dari pagi lagi sampai malam. Itu yang bapak pukul. Bapak tidak kasih tahu, bapak pukul saja begitu baru kasih tinggal. Coba bapak datang malam, bapak minta maaf. Dari tadi bapak sudah pukul karena jangan bikin sampai anak itu disimpan dendam sama bapak. Biasa kalau anak-anak bapak pukul baru tidak minta maaf, anak nanti disimpan dendam sampai dibesar, nanti dia bilang tunggu. Nanti kalau bapak sudah tua, nanti saya lagi balas dendam sama bapak. Nah itu baik kah? Tidak baik. Tuh, jadi bapak juga harus bikin. Bapak marah, nasihat tapi harus kasih tahu kamu punya kesalahan itu begini. Harus kasih tahu supaya anak itu tahu. Selesai itu bapak minta maaf karena dari bapak pukul supaya jangan ada tawar hatinya. Jangan kita simpan dendam sampai besar, nanti itu tidak baik. Nah, selanjutnya, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dalam dunia ini. Dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Biasa toh, kalau kami juga di rumah, kalau mama suruh kerja, kalau mama bilang, mama nanti ke kantor, mama pulang tuh sudah menyimpang kamar, rapi baru pulang. Yang tugas yang mama kasih itu harus kita kerjakan. Tidak ada bilang mama ada pergi tuh, tidak ada yang lihat.
Jadi malas-malas dulu tidur, nanti mama sudah mau dekat pulang baru kita menyimpan. Nah, itu tidak baik. Kita harus kerja tuh dengan tulus. Sama dengan ini, ada bos yang besar, dia punya perusahaan beras, dia suruh dia punya pembantu atau pekerja-pekerja untuk angkat ini barang-barang. Tapi karena ada dia punya bos tuh kerja rapi, semua jalan begitu. Tapi kalau bosnya bilang asap pergi istirahat makan, don juga duduk makan, malas kerja. Istirahat dulu, capek, nanti tunggu bos mau datang baru kerja. Itu tidak baik. Kita harus kerja dengan tulus karena Tuhan melihat kita kerja dengan tulus. Kita mengasihi, kita punya bos, nanti bos juga lihat kita kerja rajin, dia akan bayar kita sesuai dengan keringat kita. Sama begitu di rumah. Mama, kita semua punya Tuhan di surga yang melihat apapun yang kita lakukan. Jadi bukan karena hamba dengan bosnya saja, tetapi kami di rumah anak-anak. Kalau orang tua kasih tugas, kita juga lakukan. Jangan tunggu mama ada baru kita kerja. Mama nanti sudah mau dekat pulang baru kita menyimpan cepat-cepat. Sama seperti mama juga, bapak, semua. Kita adik kakak dalam rumah semua begitu. Harus kita kerja dengan tulus, jangan terpaksa. Mama juga karena kalau bapak kasih uang boleh mama kerja, kalau tidak kasih uang malas. Anak-anak juga begitu. Mama bayar dulu baru saya kerja, kalau tidak saya malas. Itu tidak baik. Karena kita harus kerja dengan tulus karena Tuhan dia menguji kita dalam segala hal, di dalam rumah, di mana saja kita berada, harus bekerja dengan tulus, bukan karena supaya orang senang, tidak. Itu kita keluarga Kristen harus bersyukur dalam segala hal. Ada ayat firman Tuhan juga, kamu tahu karena dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-hambanya. Siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Ya, Tuhan dia tidak memandang, oh anak-anak Papua saja yang masuk surga. Kalau anak-anak yang rambut lurus atau kulit putih masuk neraka, tidak. Tuhan dia tidak memandang orang. Siapa saja yang berbuat kesalahan, itu tetap mendapat hukuman. Jadi anak kalau mau hidup di dalam Tuhan, harus melakukan yang dari tadi Bunda sudah cerita di atas, menjadi keluarga Kristen, menjadi terang, menjadi contoh di mana saja kita berada. Seperti cerita kita minggu-minggu lalu, Tuhan Bunda sudah mengingatkan kita semua bahwa dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di lingkungan kita bermain, harus menjadi anak-anak terang, menjadi contoh, teladan bagi teman-teman kita. Sampai di sini dulu cerita firman Tuhan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dan ayat hafalan kita di pagi hari ini terambil dalam Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Harus ingat ya, ingat ayat hafalan ini supaya minggu depan nanti Bunda tanya lagi, masih ingatkah tidak? Karena kita punya lagu, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Sampai di sini cerita firman Tuhan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua, adik-anak yang ada di rumah, sehingga melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan bagi kami, menjadi berkat dalam rumah, di lingkungan kita bermain, di sekolah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah menyertai melayani kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengikuti dari rumah mereka masing-masing. Kiranya firman yang sudah kami dengar, kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, Kau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, berkati hamba sehingga boleh menjadi berkat bagi anak-anak di mana saja mereka berada. Kami juga berdoa menyerahkan setiap kakak pengasuh yang di wilayah kita masing-masing, memberkati kami semua sehingga kami boleh tetap semangat untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus, ini saja doa dan permohonan kami.
Kiranya Engkau memberkati kami dari sekarang ini kekal terus sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Dan sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali lagi dalam kreativitas kita di pagi hari ini. Ya, bahan-bahan yang kita siapkan untuk melakukan aktivitas kita di pagi hari ini atau kreativitas kita. Yang pertama, kertas Hafiz. Kalau kertas Asturo ada, boleh dipakai. Gunting, bolpen, lem kertas. Ya. Langkah pertama yang kita lakukan, kita berikan lem di kertas yang sudah kita potong. Kita berikan lem, terus kita gulung dia. Sesuaikan dengan jari anak-anak. Nanti ukur begini karena jarinya kecil, jadi sesuai jari dari anak-anak. Ukur dulu baru guling dia. Harus pas dengan jarinya. Kalau sudah begini, kita gunting, hitung sesuai 5 jari kita. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti anak-anak gambar. Kalau di rumah, kakak perempuan yang tua gambar kakak yang tua punya muka di sini, yang cewek ya. Matanya, hidung, mulut, ya nanti seperti ini. Kalau tidak bisa minta tolong mama atau kakak. Jadi di 5, kalau di rumah kakak yang tua perempuan, yang nomor 2 laki-laki, nanti gambar begitu, pasang di setiap jari. Yang kakak yang tuanya cewek, pasang di ibu jari. Terus mama di jari yang jari telunjuk, bapak di jari tengah. Ya, terus ada laki-laki, kalau di rumah ada laki-laki. Ada bayinya di sini ya. Nanti gambar, minta tolong mama tolong gambarkan ini. Kalau bisa gambar sendiri gambar ya. Nanti kita bikin cerita. Ya, Bunda punya ada di sini. Ada contoh kalau pakai kertas Asturo. Ya, yang kakak yang cowok, yang cewek. Nah, nanti begini ya. Baru kita cerita. Kalau di rumah ada, bisa seperti ini. Kalau di rumah ada kertas gambar, gunting, baru kita tempel ini. Nah, seperti ini. Di rumah ada gambaran seperti ini, adik-adik boleh gunting, baru pasang di kertas yang sudah dilem tadi, bentuk bulat tadi. Nah, begini terus kita bikin cerita. Ya, kalau sudah potong begini, ya bikin. Kalau mau pakai benang juga bikin. Hias punya rambut seperti ini. Kalau ada, kalau tidak apa-apa. Terus kita bikin cerita. Nah, ini keluargaku masih tidur. Halo, selamat pagi. Saya sudah bangun. Mamaku juga sudah bangun. Mamaku bangun untuk siapkan sarapan pagi untuk kita semua. Saya mengasihi mamaku, saya suka menolong mamaku. Nah, bapakku lebih tinggi dan kuat. Bapakku cari nafkah atau cari pekerjaan untuk membiayai hidup kami di rumah. Halo, bapakku sangat mengasihi mamaku dan aku mengasihi mama dengan bapak. Ini adik laki-laki dan ini adik bayi di rumah. Kita saling mengasihi. Saya mengasihi mama, mengasihi bapak, mengasihi adik, dan mereka semua mengasihiku. Halo dah. Ya,
Sekian dulu kreativitas kita di pagi hari ini. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana adik-adik? Ceritanya seru bukan? Sobat Mili dan Abang. Seru. Adik-adik di rumah juga pasti seru kan? Mari kita menyanyi lagu yang berkata, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya Tuhan. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa untuk menghafal ayat hafalannya ya. Dan jangan lupa untuk apa, Sobat Yel? Like dan komen. Sobat Mili? Oke, terima kasih. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Bye-bye. Bye.